Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Depi Novitasari sebagai dosen mata kuliah Ekonometrika. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Depi Ayu Sapitri, Cindy Silvia, Rizky Anissa Putri, Fikri Aisy Erlangga Sangrio. Kami di sini akan membahas tentang autokorelasi. Apa itu autokorelasi? Autokorelasi merupakan pelanggaran asumsi ordinary least square atau OLS yang menyatakan bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antara error term. Intinya bahwa error term pada suatu periode waktu secara sistematik tergantung kepada error term pada periode waktu yang lain. Menurut Imam Ghazali, uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Jika kita mempunyai fungsi sampel Y1 sama dengan B1 ditambah B1 X1 ditambah E, dan kita tunjukkan menurut pengamatan I, Y1I tersebut, pengamatan J, Y1J tersebut, maka autokorelasi terjadi jika ada korelasi nyata antara E1 dengan EJ. Hal ini mengakibatkan COV EI EJ sama dengan 0. Untuk I tidak sama dengan J tidak berlaku lagi. Jenis autokorelasi. Autokorelasi murni terjadi bila asumsi klasik yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara error term pada periode pengamatan-pengamatan yang berbeda diperlonggar dalam sebuah persamaan yang terspesifikasi dengan benar. Asumsi itu adalah COV EI EJ sama dengan 0 apabila nilai yang diharapkan dari koefisien korelasi sederhana antara setiap dua pengamatan error term adalah tidak sama dengan 0, maka error term tersebut dikatakan memiliki autokorelasi. Autokorelasi tidak murni adalah autokorelasi yang disebabkan oleh kesalahan spesifikasi seperti menghilangkan variabel yang penting atau bentuk fungsi yang salah. Sementara autokorelasi murni disebabkan oleh alasan pokok distribusi error term pada persamaan yang spesifikasinya sudah benar. Sebab autokorelasi. Tidak diikutsertakannya seluruh data variabel bebas yang relevan dalam model regresi yang diduga. Kesalahan menduga bentuk matematik yang digunakan, kesalahan spesifikasi variabel gangguan, pengolahan data yang kurang baik. Akibat autokorelasi. 1. Estimator yang dihasilkan masih unbiased, konsisten, dan asymptotical normally distribute, tetapi tidak lagi efisien, variance tidak minimum atau tidak blue. 2. Estimasi standar error dan varian koefisien regresi yang didapatkan akan underestimate. Kemudian 3. Pemeriksaan terhadap residualnya akan menemui permasalahan. Dan yang keempat, autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Biasanya disebut spurious regression. Hal ini terlihat dari R2. Uji autokorelasi. Metode grafik. Metode ini merupakan langkah awal untuk mendeteksi autokorelasi. Metode ini membandingkan antara residual dengan variabel X. Selain itu, dengan membandingkan antara residual ke T dengan residual ke T dikurang 1. Suatu grafik dapat dikatakan mengandung autokorelasi ketika terdapat pola antara residual dengan waktu atau antara residual ke T sampai ke T dikurang 1. Contoh, misalnya kita ingin melihat pengaruh tingkat bunga dalam persen X. Terdapat investasi dalam miliar Rp/Y. Tahap 1, bentuk persamaan regresi. Y sama dengan 403.212 dikurang 14.421 X. Tahap 2, hitung Y untuk masing-masing tahun pada kolom 4. Tahap 3, hitunglah nilai residual pada kolom 5.
Tahap 4, plot E terdapat tahun, dengan E pada sumbu vertikal dan tahun pada sumbu horizontal. Lihat pada contoh. Uji autokolerasi. Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian terapan kasus bisnis dan ekonomi yang berkolerasi positif beruntun, yaitu hipotesis HO sama dengan tidak adanya autokolerasi, H1 sama dengan ada autokolerasi. Uji statistik D diperoleh menggunakan OLS yang sesuai fungsi regresi dengan perhitungan residual OLS. Uji D sama dengan sigma N T sama dengan 2 dalam kurung ET strip ET min 1 kuadrat per sigma N T sama dengan 1 ET kuadrat, di mana N sama dengan jumlah kasus. Batas bawah atau lower bound disimbolkan D1, batas atas atau upper bound disimbolkan dengan DU. Wilayah kritis yaitu jika D lebih besar dari DU, gagal tolak HO. Jika D lebih kecil dari DL, tolak HO. Jika DL kurang dari D kurang dari DU, maka hasil nilai D yang kecil P lebih besar dari 0 karena suku error yang berdekatan ET dengan E dalam kurung T strip 1 cenderung berjarak sama ketika memiliki autokolerasi. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.